妖精在我头上悬了不少赏金。天，我没看错吧？Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan pagi hari ini, ya kita akan melanjutkan villain kita, yaitu Tomb of Valengard yang di MC utamakan oleh Chenan. Dan di sini kita akan melihat pertualangan terbaru dari Chenan untuklah pulang kembali ke Akademi Shenlan. Jadi langsung saja ya, kita masuk ke dalam ceritanya. Sementara itu, di kota negara bagian Tongju, kita diperlihatkan kalau nama dari Chenan semakinlah terkenal. Dan juga di sana ada si monster tua dengan Cuyu yang sedanglah membicarakan nama dari Chenan yang baru-baru ini menjadi terkenal. Tetapi bagi monster tua ya sebetulnya untuk kemampuan Chenan memang pantas dia semakinlah terkenal. Tetapi dia entah tahu apakah dengan dirinya yang telah terkenal, ini adalah sebuah kutukan atau sebuah berkah untuknya. Sementara itu ya, untuk Chenan, Chenxi dan juga Dongdong sedanglah mencoba untuk bersembunyi dari pusat perhatian. Karena dirinya sudahlah dikenal oleh banyak orang. Jika dia masuk ke kota, itu akanlah menjadi pusat perhatian. Dan pertanyaan dari Dongdong, kapan mereka akanlah berhenti untuk bersembunyi? Karena untuk saat ini dia sudah sangatlah lapar. Dan ajaklah Chenxi ke kota untuk membeli sesuatu biar bisa dimakan. Chenan mengaku untuk saat ini dia tidak bisa pergi ke kota. Yang pertama-tama dia harus bisa untuk beristirahat dan menekan semua sihir yang berada di dalam tubuhnya. Namun secara tiba-tiba Chenan mendapati serangan dari kelompok penyihir, tetapi mereka langsunglah ditumbangkan satu persatu.上，他在央景国之战使用的秘法，岂能次次之战？看来妖精在我头上悬了不少。Bahkan ya, untuk orang terakhir, sama dia langsunglah dipermainkan, yang dimana tubuhnya dijadikan sebagai pijakan agarlah dia bisa terbang. Sehingga dia pun main kejar-kejaran sampai ke kota. Dan secara tidak disengaja, si monster tua tidak sengaja melihat Chenan melintas di depan matanya. Sampai-sampai ya dia batu, karena tidak menyangka Chenan melakukan hal tersebut. Namun, dia sempat tertawa kecil. Sedangkan untuk Chenan, dia telah berhasil mengalahkan dua penyihir terakhir. Dan dia sampailah di salah satu desa yang sudahlah tidak ditinggalkan oleh para warganya guys. Tetapi lagi dan lagi, dia mendapati serangan dari salah satu wanita yang sedanglah menyamar. Tetapi Chenan mengetahui kalau orang yang berada di depannya adalah Mengkeer. Sayangnya, Mengkeer telah berubah. Di sini, dia telah dihasut oleh kepribadian gandanya, sebut saja seperti itu, yang dimana perintahnya, dia haruslah menghapus seluruh masa lalunya, maka dengan begitu, dia bisa untuklah maju ke depan. Jadi, dia datang ke sini untuklah menghabisi nyawa dari Chenan yang masihlah memiliki hubungan dengan masa lalunya. Untuk Chenan sendiri, dia menjadi sangatlah kebingungan mengapa Mengkeer tiba-tiba menyerang dirinya dan juga menunjukkan perilaku yang sangatlah aneh. Jadi, dia bertanya-tanya apa yang salah dengan dirinya. Apakah ada sebuah kesalahpahaman? Jika memang ada, lebih baik bicarakan semua ini. Akan tetapi ya, Mengkeer telah terlanjur untuklah menyerangnya, membuat dirinya haruslah menghadapinya.
Tetapi selagi mereka bertarung, Dongdong dan juga Chen Xi telah berhasil untuklah menyusul. Menggeer melihat keberadaan dari Chen Xi dan dia mendapati sebuah hasutan kalau target utamanya adalah Chen Xi. Sehingga dia pun langsunglah mengubah targetnya ke arah Chen Xi yang membuat Chen Nan bergegas untuklah menghadang serangan tersebut. Sehingga terjadinya bentrokan kekuatan. Namun dengan begini, Mengkeer berhasil untuklah melarikan diri. Tetapi ketika ingin lari kejar oleh Dongdong, Chen Nan memintanya untuklah jangan mengejarnya karena tempat ini sudahlah tidak aman lagi. Yang mereka harus lakukan saat ini yaitu cepat-cepat kembali ke Akademi Senlan untuklah menerima tes bela diri. Dan yang ternyata untuk Mengkeer dengan satunya lagi dia telah menyatu. Meminta kepada Mengkeer yang asli untuklah terima dirinya karena mereka adalah satu, guys. Sedangkan untuk Chen Nan, dia masihlah begitu sangat kebingungan mengapa Mengkeer tiba-tiba menyerang dirinya. Pasti ada sesuatu yang aneh telah terjadi kepada dirinya. Di dalam perjalanan pulang, secara tidak sengaja ya, Gyokyu Rui tiba-tiba keluar. Dan yang anehnya, Chen Xi bisalah merasakan kalau di dalam giok tersebut sepertinya ada seseorang perempuan yang sedanglah berteriak dan inginlah berbicara dengannya. Chen Nan juga merasa seperti itu, tetapi dia tidaklah peka seperti Chen Xi. Tetapi Chen Nan mengetahui setiap Gyokyu Rui keluar, tandanya ada sebuah bahaya yang begitu besar. Dan kini dia keluar dengan keadaan yang begitu gelisah. Dan benar saja ya, di hadapannya Dongdong adanya sebuah kabut berwarna hitam dan diselimuti oleh petir berwarna merah. Hal ini juga dilihat oleh Chen Nan, membuat dia sangatlah penasaran sebenarnya apa yang berada di dalam kabut tersebut. Dan kita sedikit diperlihatkan sosok yang begitu menakutkan di dalam kabut tersebut dan memiliki sayap di punggungnya. Dan Chen Nan bisalah merasakan kalau sosok tersebut berada di sana. Namun untuk saat ini ya, Chen Nan tidaklah mau menambah masalahnya. Dia meminta kepada Dongdong untuk lewati saja. Setelah melewatinya, Chen Nan masihlah terpikirkan dengan sosok yang berada di dalamnya. Dia meyakinkan itu adalah sosok dewa. Hanya saja dia masihlah begitu kebingungan mengapa 10.000 tahun yang lalu seluruh para dewa juga ikut-ikutan meninggal dunia. Dan mengapa hanya dia seorang sajalah yang dibangkitkan di pemakaman dewa kuno dan iblis? Bahkan sampai sekarang, Chen Nan belumlah mengetahui asal-usulnya. Bahkan ya, sejarah dari pemakaman kuno ini tidaklah diketahui sama sekali, guys. Bayangkan, dari season 1, season 2, season 3, dia sama sekali tidak mendapati jawabannya. Padahal itu keinginan pertama dia untuk mengetahui dengan begitu jelas mengapa hanya dia sajalah orang kuno yang bisa bangkit di masa depan. Dan secara tiba-tiba dia langsunglah disambut oleh dua penjaga dari Akademi Senlan. Sesingkatnya, Chen Nan akhirnya bertemu dengan petinggi-petinggi dari Akademi Senlan. Contohnya seperti Yang Lin sebagai wakil dekan. Dan juga untuk si botak satu ini, dia masihlah menjadi wakil presiden. Ingat ya, wakil dekan dan wakil presiden itu beda status. Dan di sini mereka sengaja memanggil Chen Nan untuklah memberitahu kalau adanya reruntuhan kuno yang bisa dimasuki olehnya. Karena ya untuk reruntuhan ini akanlah dibuka selama 100 tahun sekali. Jadi ya ini sebetulnya adalah kesempatan Chen Nan untuklah mendapati jawabannya, guys. Tetapi kepala sekolah menambahkan kalau tempat tersebut sungguhlah begitu berbahaya. Siapapun yang memasukinya sudah pasti akanlah meninggal dunia. Karena sampai saat ini ya belum ada orang yang berhasil sama sekali. Dan dia hanya mengetahui satu sosok yang begitu sangatlah menakutkan,
Yang dimaksud oleh kepala sekolah adalah sosok yang sebelumnya dilihat oleh Chenan. Dia memiliki dua sayap berbeda, yang satu iblis, yang satunya lagi dewa. Bahkan di dalam buku sejarahnya, kalau sosok tersebut benar-benar begitu sangatlah mendominasi, dia menghabisi seluruh para iblis dan juga menghabisi seluruh para kultivator. Jadi ya, mereka sangatlah bingung, sosok tersebut bisa dikatakan sebagai dewa, bisa juga dikatakan sebagai iblis. Namun, keberadaannya tetaplah begitu mendominasi dan menakutkan. Mendengar ini ya, Chenan menjadi semakinlah tertarik dan dia meminta izin untuklah pergi ke tempat tersebut. Waduh. Pada awalnya, sang kepala sekolah sungguhlah begitu ragu karena tempat ini terlalu berbahaya bagi Chenan. Dia juga tidaklah mau untuk mengirimkan beberapa murid elit karena datang ke sana sama saja seperti mengantarkan nyawa. Ujung-ujungnya, akademi mereka lah yang akan mengalami kerugian besar. Tetapi wakil presiden sungguh mempunyai cara yang begitu sangatlah menarik. Dia akanlah mengirimkan semua surat kepada sekte suci dan juga akademi kalau reruntuhan kuno yang disebut sebagai Jedi akanlah terbuka. Maka ya dengan begini, seluruh para praktisi yang tergila-gila dengan kekuatan akanlah mendatangi tempat tersebut. Ya, pada intinya ini sama saja seperti memancing perkara. Lalu pada malam harinya, Chenan terus-terusan memikirkan sosok tersebut yang dijuluki sebagai orang yang menantang surga. Waduh, itu mah Wang Lin ya. Dan dia juga berpikir apakah mungkin kalau orang ini benar-benar terkait dengan pemusnahan dewa 10.000 tahun yang lalu. Dan secara tiba-tiba, Dongdong yang sedanglah tertidur di luar, dia sama sekali tidaklah menyadari kalau tubuhnya terus-terusan menyerap energi spiritual. Dan pada pagi harinya, Chenan dikejutkan dengan banyak sekali orang yang melihat ke atas langit. Yang ternyata ya itu Dongdong yang sedanglah melakukan sebuah evolusi. Sebut saja seperti itu ya. Tetapi Chenan tidak tahu apa yang terjadi. Dia mempertanyakan kepada wakil dekan dan juga kepala sekolah. Namun, tiba-tiba Dongdong meminta pertolongan kepada Chenan. Ketika Chenan inginlah membantunya, kepala sekolah langsunglah menahannya. Percuma saja dia inginlah membantunya. Justru dengan bantuannya akanlah merusak semua ini. Kepala sekolah memberitahunya kalau Dongdong adalah satu-satunya naga yang memiliki garis keturunan lebih mulia daripada naga timur dan barat. Dan saat ini, dia akanlah menjadi dewa naga dari 6 alam. Dan akhirnya, mereka menyaksikan evolusi terbaru dari Dongdong. 是在涅槃失败后失去了记忆。 正如修者渡劫飞升，神兽每 Tetapi kepala sekolah memberitahu kepada Chenan kalau semua ini belumlah berakhir. Karena bagaimanapun juga, keberadaan naga itu sudahlah melanggar hukum langit dan bumi. Sudah pasti ya, dengan evolusinya, dia haruslah melewati hukum langit dan bumi. Atau biasa yang kita kenal sebagai bencana surgawi atau kesengsaraan surgawi ya guys. Jika nantinya Dongdong berhasil untuk melewatinya, maka sepenuhnya dia akanlah menjadi satu-satunya dewa naga untuk saat ini. Dan Chenan berteriak kalau dia harus bisa menerobos. Jika dia berhasil untuklah menerobos, dia akanlah mentraktir makanannya seumur hidup. Wadah. Dan mereka semua menyaksikan penerobosan dari Dongdong. Dengan perjuangan yang begitu sangatlah keras,
Akhirnya, Dongdong berhasil untuklah melewatinya guys. Namun yang Mimin sayangkan, kalau Dongdong tidak bisa berubah menjadi kecil ya, kalau besar kayak begini benar-benar makan tempat guys. Sementara itu, untuk di tempat reruntuhan kuno atau yang dikenal sebagai Jedi, akhirnya mulai bereaksi dikarenakan keberhasilan dari Dongdong. Dan kabut hitam yang diselimuti oleh petir merah langsunglah mengelilingi akademi mereka. Tandanya ini adalah bahaya besar. Tetapi kita masih belum tahu nih, yang dijuluki sebagai penantang surga ini, apakah dia memiliki sifat yang baik kepada Chenan atau sama sekali tidak guys? Atau ya sama-sama villain? Karena ya dalam cerita si penantang surga ini, dia bukanlah dewa dan juga bukanlah iblis, sebab dia telah menghabisi seluruh makhluk hidup guys. Ya, sifat-sifat dari villain seperti itu. Dia tidak peduli mau itu dewa, mau itu iblis, selama menghalangi jalannya pasti akanlah dihabisi guys. Dan untuk masalah latar belakang dari Chenan, sebetulnya ya dari season 1 sampai season 2 kita juga tidak dijelaskan dengan begitu detail. Yang kita tahu kalau Chenan meninggal dunia dan dimakamkan oleh ayahnya, tetapi dengan metode terlarang. Yang inginlah diketahui oleh Chenan, bagaimana bisa untuk para dewa kuno musnah begitu saja. Padahal ya, keberadaan dari dewa kuno itu sangatlah begitu banyak. Tetapi mengapa bisa musnah dalam 10.000 tahun yang lalu? Dan itulah yang ingin diketahui oleh Chenan. Ya sebetulnya masih banyaklah misteri yang haruslah dipecahkan oleh Chenan guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.